Halo, nama saya Anissa Deasna Nugraha dari kelas 11 IP1. Di video ini saya ingin meresensi sebuah film yang berjudul film I'm Perfect. Jadi, film I'm Perfect ini diproduksi oleh Star Vision Plus dengan sutradaranya yaitu Ernest Prakasa dan produsernya itu ada Chan Parus dan Pa Serbia. Dengan durasi film selama 113 menit dengan tanggal penayangan pada tanggal 19 Desember 2019. Jadi pemeran utama dari film I'm Perfect itu yang pertama ada Jessica Mila yang berperan sebagai Rara dan ada Reza Rahadian yang berperan sebagai Dika. Jadi film I'm Perfect sendiri bergenre ke arah body shaming. Nah, film I'm Perfect ini menceritakan kisah seorang Rara yang memiliki badan cukup berisi, juga memiliki kulit yang bisa dibilang sedikit hitam atau gelap, dan memiliki rambut keriting. Rara ini hobi banget makan dengan jumlah porsi yang bisa dibilang cukup banyak. Dan Rara juga punya adik yang bernama Lulu. Lulu ini bisa dibilang sangat berbanding terbalik dengan Rara. Lulu itu memiliki badan yang bisa dibilang langsing, berkulit putih, dan memiliki rambut lurus. Saat Rara sudah tumbuh menjadi garisan dewasa, Rara sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Melati dengan pimpinannya yang bernama Calvin. Di samping itu, Rara juga suka mengajari anak-anak kurang mampu dengan sukarela. Hingga pada suatu hari di perusahaan tempat Rara bekerja, ada salah satu bagian keuangan yang bernama Sheila itu mengundurkan diri karena alasan yang tidak diketahui oleh teman-temannya di kantor. Saat itu perusahaan Melati sedang mengalami masalah hingga membuat Calvin harus mencari pengganti Sheila secepatnya. Pada saat itu Rara tertarik untuk mendapatkan jabatan tersebut hingga akhirnya Rara menemui Calvin dan meminta jabatan tersebut. Tetapi Calvin tidak langsung memberi jabatan tersebut kepada Rara dengan melalui syarat yang ditentukan oleh Calvin. Kita sama-sama tahu lo yang paling mampu, tapi masalahnya di industri kita ini isi kepala aja nggak cukup, penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Dengan menerima persyaratan Calvin untuk mendapatkan jabatan tersebut, Rara harus memiliki bentuk tubuh yang bisa dibilang ideal untuk mendapatkan jabatan tersebut. Akhirnya, mulai besok, Rara menjalani diet sehat dan melakukan olahraga setiap hari agar bisa mendapat bentuk tubuh yang ideal dengan waktu hanya 1 bulan. Serius, gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya, ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Hingga tepat 1 bulan, Rara berhasil membentuk tubuhnya dia menjadi bentuk yang ideal dan berhasil juga mendapatkan jabatan tersebut. Nah, gengnya Marsha yang dulu selalu ngebully Rara itu kayak terkejut melihat penampilan Rara yang bisa berubah menjadi cantik dengan penampilannya dia dengan bentuk badannya yang sudah ideal. Terus gengnya Marsha ini kayak mulai ngajak Rara untuk gabung ke gengnya Marsha. Jadi mulai dari situ, si Rara sama gengnya Marsha suka hangout bareng. Hingga pada satu malam, Marsha ini kayak berpura-pura untuk merayakan ulang tahunnya Rara di sebuah kafe. Dan kayak Rara itu dikasih minuman gitu, yang membuat akhirnya Rara tertidur di kafe tersebut sampai setengah 9 malam. Padahal malam itu, Rara udah ada janji sama Dika. Akhirnya Rara kebangun pada pukul setengah 9, dan dia langsung kayak buru-buru dan dia baru ingat kalau dia udah ada janji juga sama Dika. Akhirnya Rara langsung berpamitan sama gengnya Marsha, langsung nyari taksi, tapi macet. Dan Rara nyampe sekitar jam 10 atau jam 11-an. Hingga Rara terkejut sampai di tempat anak-anak yang diajarinnya. Ternyata anak-anak yang Rara ajarin ini sudah menyiapkan kejutan bersama Dika untuk merayakan ulang tahun Rara. Tapi Rara datang terlambat yang membuat anak-anak tersebut sudah tertidur karena kelelahan. Dika pun datang kayak bilang, "Ra, kamu kemana aja? Kamu nggak ngeliat mereka semua saking semangatnya nyiapin ini semua buat kamu." Dika di situ juga merasa kecewa dengan sikap Rara. Akhirnya Dika pergi duluan. Dan pada malam itu Rara sangat menyesal karena kayak dia tuh kenapa bisa kayak gini gitu Rara. Hingga besoknya ibunya Calvin itu kayak datang ke perusahaannya Calvin dan kayak ibunya Calvin tuh marah sama Calvin kayak perusahaannya ini tuh kayak
nggak membaik gitu keadaannya, tapi malah semakin memburuk. Alhasil itu membuat Calvin tuh marah kepada Rara. Kayak Rara ini dianggapnya kinerjanya nggak baik sama Calvin, padahal Rara sudah melakukan semuanya dengan baik dan penuh perjuangan untuk mendapatkan ini semua. Tapi apa daya, Rara di situ pingsan karena kekurangan karbohidrat demi menjaga bentuk badannya yang ideal. Makanya Rara itu pulang dalam keadaan yang benar-benar sedih banget karena Rara pada saat itu ngalamin masalah banyak banget. Rara tuh kalau misalnya lagi sedih suka banget makan coklat. Nah, hingga pada akhirnya Lulu itu kayak datang ke kamar Rara untuk meminjam suatu barang. Tapi Rara dalam keadaan yang sedih itu membuat mereka berdua akhirnya menjadi berantem, dan Rara sama Lulu tuh kayak nangis dua-duanya. Jadi abis dari kamar Rara, Lulu tuh kayak masuk kamarnya dan nangis, dan ibunya itu nyamperin Rara kayak nanya, "Kak, kamu kenapa?" gitu. Akhirnya Rara mengungkapkan semuanya apa yang dia rasakan. Dan ternyata Rara ini juga kayak kurang kasih sayang gitu dari ibunya, karena ibunya kayak selalu waktu si Rara masih gemuk, ibunya ini juga selalu kayak menyuruh Rara untuk menjaga berat badannya dia dan makan makanan sehat. Tapi itu semua kan demi kebaikan Rara, dilakuin sama ibunya. Akhirnya ibunya tuh mengungkapkan sebuah rahasia, yaitu ibunya Rara sama Lulu ini ternyata dulu seorang model, tapi karena ibunya Rara dan Lulu ini harus melahirkan anak mereka itu secara sesar. Jadi kan kalau misalnya sesar itu kan pasti ada bekas sesarnya kan, yang membuat dia tuh udah nggak bisa jadi model karena bentuk sesar tersebut. Nah, mulai dari situ kayak ibunya Rara juga menyadari akan kesalahannya terhadap Rara selama ini. Hingga pada akhirnya Lulu, ibunya, dan Rara berpelukan karena semua yang dirasain Lala tuh udah terungkap gitu. Apapun yang dirasain sama ibunya juga udah terungkap. Hingga besoknya Dika datang ke rumah Rara dengan membawa sebuah bunga gitu, dan mereka berdua akhirnya baikan. Dan Rara mulai dari situ, di akhir cerita Rara kan tubuhnya kembali menjadi gemuk, tapi Rara kayak udah bisa senyum aja gitu kalau misalnya ada yang mulai membuli tentang bentuk badannya dia lagi. Mulai dari situ Rara sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Untuk kelebihan dan kekurangan film Imperfect, kelebihannya dari film Imperfect itu alurnya maju mundur atau alur campuran, dengan gaya bahasa yang menurut saya ini gaya bahasanya yang klimaks. Terus latar film Imperfect, dia tuh syuting di 5 kota. Ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sama Jakarta. Untuk suasananya sendiri, film Imperfect ini ada kisah sedihnya, ada kisah senangnya, ada kisah ketawanya, ada kisah serunya. Pokoknya film Imperfect, suasana film itu komplit deh. Terus kalau untuk amanatnya sendiri, amanat film dari Imperfect itu kita harus bisa merubah kata insecure menjadi kata bersyukur. Tapi kalau secara saya pribadi, film ini memotivasi kita yang tadinya nggak percaya diri dengan bentuk tubuh kita, bisa kembali meningkatkan percaya diri kita dengan bentuk tubuh kita, baik itu gemuk ataupun kurus. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya kekurangannya cuma sedikit, yaitu masih kayak terdapat kata-kata yang kurang enak didengar. Tapi secara keseluruhan film Imperfect bagus banget. Jadi untuk film yang kedua, saya ngambil dari film The Princess Diaries. Jadi film The Princess Diaries ini diproduksi oleh penyanyi legendaris Amerika yaitu Whitney Houston, dengan sutradaranya yaitu Gary Marshall. Genre dari film The Princess Diaries sendiri ini yaitu genrenya tentang shaming, tapi lebih shaming ke arah penampilan. Dan pemeran utama dalam film The Princess Diaries ini adalah Anna Hathaway yang berperan sebagai Mia Thermopolis. Mia Thermopolis ini merupakan seorang gadis remaja biasa dan tidak populer. Mia itu bisa dibilang mempunyai penampilan yang culun dan berambut keriting. Karena hal itulah Mia selalu dibully dan dibedakan oleh teman-temannya di sekolah. Mia itu bersekolah di sebuah private school yang bernama Sophomore. Di sekolah Mia mempunyai 2 sahabat, ada Lily Moscovitz sama ada Michael. Untuk kehidupan pribadinya Mia hanya tinggal bersama ibunya yaitu Helen Thermopolis, karena ayahnya Mia sudah meninggal sejak Mia kecil. Pada suatu hari, Mia kedatangan seorang tamu, yaitu nenek yang berasal dari kerajaan, yaitu Queen Claire. Mia tuh nggak tahu bahwa asal-usul ayahnya selama ini merupakan seorang putra kerajaan dari kerajaan Genovia. Neneknya menjelaskan semuanya tentang ayahnya,
hingga neneknya menyatakan bahwa Mia itu adalah seorang putri kerajaan yang harus meneruskan kerajaan Genovia di masa yang akan datang. Mia sempat kaget dengan pernyataan neneknya itu. Mia sempat menolak untuk meneruskan tahta kerajaan Genovia, tapi ibunya memberitahu tentang wasiat ayahnya untuk Mia. Akhirnya Mia mau meneruskan tahta kerajaan Genovia dengan alasan Mia nggak mau jati dirinya dia yang sebenarnya itu terungkap oleh teman-temannya di sekolah dan publik. Hingga pada saat itu Mia mulai belajar menjadi seorang putri kerajaan, mulai belajar mencari penampilannya benar seperti putri kerajaan, terus mulai belajar tentang aturan makan di kerajaan yang benar, mulai belajar menata dirinya. Pokoknya Mia belajar tentang semua yang bernama tentang putri kerajaan. Dan pada saat hari kemerdekaan Genovia, Mia berhasil membuktikan dengan merubah penampilannya dan membuat orang-orang yang hadir di hari kemerdekaan Genovia itu kayak kaget gitu. Mia bisa berubah seperti ini. Walk, talk, sit, stand like a princess. Let the work begin. We don't slump like this. It's a question of taste. Princesses never cross their legs in public. Tuck one ankle behind the other. A matter of grace. Oh! What kind of dancing do you do? Where is the beautiful girl? My granddaughter Amelia. And a chance Attack! to make all her dreams come true. Only Paolo can take this and give you... Much better. Sekian video resensi film dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.